Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwandita Windiagiri, NIM 8575560075. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 5 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan kelas 6 pada mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Kenapa hari ini kita belajarnya digabung? Ya, karena guru kelas 5 hari ini sedang sakit. Jadi kita akan belajar bersama dalam satu kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah hari ini kelas 5 ada yang tidak berangkat? Oke, berangkat semua ya. Kelas 6, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Oh, ada sakit. Siapa? Rizky. Oke. Sebelum itu kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu Indonesia Raya. Kegiatan selanjutnya yaitu kita melakukan pembiasaan seperti biasa, yaitu melakukan literasi atau membaca buku selama 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Ibu guru akan ke kelas 5 terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melakukan percobaan untuk menguji perubahan wujud benda dengan sistematis dengan penuh rasa ingin tahu, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan wujud dan sifat benda serta perubahan wujudnya dengan pemikiran logis secara cermat dan teliti. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sifat-sifat pada benda. Nah, yang pertama yaitu benda padat. Sifat benda padat yaitu bentuk dan ukurannya itu tetap. Contohnya apa? Misalnya meja, kursi, ya, atau gelas dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu benda cair. Ya, sifat benda cair yaitu bentuknya selalu mengikuti bentuk wadahnya. Selain itu, bentuk permukaan benda cair yang tenang itu selalu datar. Kemudian benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan benda cair itu menekankan ke segala arah, jadi menyebar. Ya, contohnya, misalnya air dituangkan ke dalam gelas. Nanti benda cair itu, air itu akan mengikuti wadahnya. Contoh benda cair selain air apa? Ada minyak goreng, ya, ada bensin dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu benda gas. Sifat benda gas yaitu benda gas mengisi ke seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekankan ke segala arah dan benda gas terdapat di segala tempat. Contohnya apa? Misalnya kalian meniup balon, ya, itu kan gas, jadi masuk ke dalam ruangan pada balon itu. Ya, seperti itu benda gas. Perubahan wujud zat itu dibagi menjadi 6 peristiwa. Ya, jadi ada 6 peristiwa di dalam perubahan wujud zat. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari benda cair itu menjadi benda padat. Ya, contohnya, misalnya air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mencair. Apa mencair? Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya, misalnya lilin yang dipanaskan atau tadi es batu yang sudah beku kemudian dicairkan, dipanaskan. Nah, itu seperti itu ya. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya
Air yang dipanaskan, misalnya dididihkan di dalam kompor, itu lama-kelamaan akan habis. Itu menguap. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya yaitu pada rumput ketika pagi hari, ya, itu akan menjadi basah. Nah, itu bukan dari air hujan, ya, tetapi karena proses pengembunan itu, mengembun namanya. Kemudian yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus, ya, yang disimpan pada lemari pakaian itu lama-kelamaan akan habis. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Ya, contohnya misalnya peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Ya, itu perubahan wujud benda. Oke, setelah Bu Guru menjelaskan materi sifat-sifat benda dan perubahan wujud benda, kelas 5 akan Bu Guru beri tugas, yaitu tugas kelompok. Ya, nanti kalian diskusikan, silakan buka buku paketnya halaman 56. Di situ ada ayo diskusi. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompokmu, yaitu satu kelompoknya 4 siswa ya. Nanti kalian bikin sendiri saja. Nanti pada tabel tersebut kalian isi. Jangan rame ya, Bu Guru mau ke kelas 6 dulu. Oke, paham? Silakan dikerjakan. Oke, Bu Guru sekarang akan ke kelas 6. Ya, tolong perhatikan tujuan pembelajaran hari ini kita yaitu mempelajari tentang matematika. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kubus, balok, dan prisma segitiga. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan, siswa dapat menghitung volume kubus, balok, dan prisma segitiga. Materi yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang, yaitu kubus. Contoh benda di sekitar yang berbentuk kubus, misalnya rubik, dadu, es batu, ya, itu contoh benda kubus dan lain-lainnya. Ciri-ciri kubus, yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Kemudian ukuran semua sisinya sama. Sudut kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Setiap sisi garis kubus berhadapan dengan sisi lainnya sama besar. Memiliki 12 rusuk sama panjang. Memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Memiliki 4 diagonal ruang dan memiliki 6 bidang diagonal. Itu ciri-ciri kubus. Bagaimana cara menghitung rumus volume kubus? Yaitu V atau V sama dengan S kali S kali S. Ya. V itu sebagai volume kubus dan S-nya itu sebagai sisi. Itu untuk kubus. Yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Ciri-ciri balok: memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, memiliki 12 rusuk yang sejajar, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal bidang pada sisi yang berhadapan dengan ukuran sama panjang, memiliki 4 diagonal ruang, dan memiliki 6 bidang diagonal. Ya, untuk menghitung volume balok, yaitu rumusnya V sama dengan P kali L kali T. Jadi V-nya itu sebagai volume balok, P-nya itu panjang balok, L-nya lebar balok, dan T-nya tinggi balok. Oke, yang ketiga yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi sejajar dan sebangun, yaitu segitiga, ya, yang disebut alas dan sisi lainnya disebut selimut dan tinggi. Nah, ciri-ciri prisma segitiga yaitu memiliki 5 sisi,
memiliki 6 titik sudut, memiliki 9 rusuk. Sisi alas atau atap itu berbentuknya segitiga. Kemudian sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian yang terakhir, rusuk tegak prismanya itu disebut sebagai tinggi prisma. Nah, bagaimana cara menghitung volume prisma segitiga? Yaitu dengan cara rumusnya V sama dengan luas alas kali tinggi. Setelah Bu Guru menjelaskan tentang kubus, balok, dan prisma segitiga, Bu Guru akan memberi tugas kepada kelas 6, yaitu tugas berdiskusi. Kalian silakan diskusikan dengan teman semejanya saja, tidak usah buat kelompok. Ya, diskusikan untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk kubus maupun balok maupun prisma segitiga. Ya. Baik, kelas 5, apakah tugas diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, Bu Guru ingin kalian bacakan hasil diskusinya di depan kelas perwakilan satu kelompok 1 ya. Silakan dibacakan. Oke, jawaban kalian baik semua. Untuk selanjutnya yaitu Bu Guru akan beri tugas individu kepada kelas 5. Silakan dibuka LKS-nya, lembar kerja siswanya, di halaman 105. Nah, itu di latihan pembelajaran 1. Silakan kalian kerjakan pilihan ganda dan isiannya. Paham ya? Kelas 6 sudah selesai diskusinya? Sudah. Silakan coba beberapa dibacakan hasil diskusinya dengan teman semeja. Oke, baik semua jawabannya ya. Berarti kalian sudah memahami tentang kubus, balok, dan prisma segitiga. Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas. Nanti kalian kerjakan. Bu Guru akan beri 5 soal di sini. Silakan dikerjakan. Baik, kelas 5 dan kelas 6 sudah melaksanakan tugas individu. Silakan nanti kalian kumpulkan di meja Bu Guru. Kemudian kita akhiri pembelajaran. Sebelum itu Bu Guru akan menyampaikan kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Untuk kelas 5, yaitu tadi kita sudah mempelajari sifat-sifat benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk perubahan wujud benda yaitu ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, untuk kelas 6-nya tadi kita sudah mempelajari tentang kubus, balok, dan prisma segitiga. Kalau kubus itu rumusnya volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Untuk balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, dan prisma segitiganya yaitu setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga dan dikali lagi tinggi prisma. Untuk tugas rumah kelas 5, silakan kalian cari benda-benda perubahan wujud benda di kehidupan kalian sehari-hari. Nanti masing-masing itu kan ada 6, silakan kalian cari contohnya masing-masing itu ya. Kemudian untuk kelas 6, tugas rumahnya silakan kalian membuat bangun ruang kubus, balok, atau prisma segitiga. Silakan kalian pilih salah satu dari itu ya. Paham ya? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Selesai, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.